Shalom, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di dalam Morning Devotion. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan segala persembahan korban kita pagi hari ini di hadapan-Nya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, ya Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Ya Rabbashataka ya Rabba. Oh, kami bawa segala pujian, segala syukur kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Shataka ya Rabba. Oh, ya Rabba, terima kasih buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang ada Bapa. Oh ya Rabba, shedekirebe ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, shedekirebe ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Rabba, ya Rabba, shataka ya Rabba. Oh, buat karya-Mu Tuhan.
buat segala rancangan-Mu. Ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Oh, terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau katakan bahwa semua yang ada karena rahmat-Mu ya Tuhan. Buat segala hal yang tak ku mengerti, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Amin. Beri syukur, beri puji, oh, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, oh, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kau selalu beserta kami Tuhan. Kinamu ya rabataka ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Oh raba baba baba baba. Dalam segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kirabataka, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu ini Bapa. Hari-hari yang kami lewati hanya karena anugerah-Mu. Korabasyataka ya Rabbah. Kepada siapa lagi kami harus berharap selain kepada-Mu? Di saat kami khawatir, di saat kami bimbang, di saat kami ragu, kami mau tetap terus memuji nama-Mu Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kirabasyada kaya raba ya raba ya raba ya raba. Mari nyanyikan pujian ini, katakan mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu. Oh Rabasyataka, mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah.
laku. Saya diingatkan satu firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan dengan jelas berkata di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya mau ingatkan setiap kita, warga kerajaan Allah, Yesus dengan jelas berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini loh sepenuhnya itu bergantung hanya kepada Tuhan. Selama ini mungkin kita mengandalkan kekuatan kita, selama ini mungkin kita mengandalkan akal pikiran kita, pengetahuan kita. Bahkan mungkin selama ini kita mengandalkan harta kita. Lihat hari-hari ini semuanya itu tidak bisa kita andalkan lagi. Makanya Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus terus kita hidupi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau masih bernafas, hari ini kita masih bisa membuka mata kita, itu tandanya Yesus akan terus melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupanmu. Ayat ini betul-betul kuat terus merema dalam diri saya. Karena saya harus jujur katakan, saya sudah mempersiapkan khotbah yang lain dengan tema pribadi yang berkemenangan. Tetapi semuanya itu buyar, orang Jawa bilang. Ya, saya nggak sampaikan itu, tetapi saya diingatkan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena mungkin ada di antara kita, bukan mungkin, maaf saya ralat. Saya percaya Yesus tidak pernah salah. Amin. Ya. Kalau saat ini ada di antara kita yang berpikir besok bagaimana ya, lusa bagaimana ya, seminggu ke depan bagaimana ya. Hey, come on. Izinkan Yesus bekerja day by day. Amin. Ya. Karena saya percaya orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang terus memuji nama Tuhan, orang yang terus bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang seperti itulah yang akan mengalami betul-betul tangan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini saya mau katakan kepadamu, kalaupun PPKM ini masih terus berlanjut, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Pak, saya harus bayar ini Pak, saya harus bayar ini Pak. Oh, come on. Saya rasa kita semua punya tantangan yang sama. Bukan cuma Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan juga punya tantangan yang sama. Ya, karena saya mau katakan tagihan kan nggak mengenal profesi, bukan semua profesi juga mengalami itu. Tetapi saya mau katakan, ketika kita betul-betul percaya, betul-betul berserah, wow, ada sebuah kesaksian yang indah. Satu kali istri saya diminta melayani sebuah persekutuan praise and worship, ya, melalui Zoom. Dan singkat cerita, salah satu yang ikut di situ, yaitu yang mengundang istri saya melayani di situ. Dia pada waktu lagi praise and worship seperti itu, dia menceritakan bagaimana teleponnya dia, HP-nya dia itu bunyi beberapa kali. Karena lagi ibadah tentunya dia reject. Sekali, dua kali, berulang terus masuk Bapak Ibu. Tapi anak Tuhan ini memutuskan tetap dia tidak mau angkat karena memang lagi ibadah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hari itu dia sebetulnya lagi susah. Dia cerita, dia bersaksi kepada saya, dia juga rajin ikut morning devotion ini, ya. Dan dia ikut juga di program badai yang mendatangkan keuntungan itu. Dia cerita kepada saya, dia bersaksi betul-betul badai itu mendatangkan keuntungan. Oh ya, saya katakan yes, Yesus gak pernah salah. Dan anak Tuhan ini dia bersaksi kepada saya, dia berkata seperti ini. Hari itu aku lagi sulit, aku lagi susah. Ibaratnya kasarnya begini. Untuk makan aja setiap hari aja itu penuh dengan pergumulan, dia menceritakan gitu. Tapi hari itu Tuhan buat mujizat, dia bilang. Selesai ibadah itu, dia ditelepon lagi
Nah, karena sudah selesai, dia angkat tentunya diterima. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Yang menelpon itu adalah salah satu kepala gizi dari salah satu rumah sakit COVID di Jakarta. Jadi kepala gizinya ya, kalau tidak salah ya kepala gizi ya, pokoknya bagian catering lah kayak begitu. Ya, telepon dia dan berkata kepada anak Tuhan ini, kami mau pesan paket makanan kotaan 1030 kotak kata dia. Padahal hari itu dia lagi betul-betul perlu pertolongan Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Waktu dia terima order itu dia menangis. Dan dia bersaksi kepada kami, kepada saya dan istri saya. Yesus dahsyat. Oh, saya katakan betul, Yesus dahsyat. Makanya itu jangan batasi cara Tuhan, saya mau katakan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kemudian Tuhan ingatkan juga kepada saya tahu iblis nggak suka ini. Bahkan iblis berusaha menggagalkan program ini. Ya, tapi saya harus katakan ini karena ini yang saya dapat jelas sekali. Yang pertama tadi ya Matius 6 ayat ke-34 ini. Kemudian yang kedua, Tuhan ingatkan kalau ada di antara kita yang sudah bernazar, engkau bernazar kepada Tuhan. Engkau sudah memberikan nazarmu kepada Tuhan, bukan kepada orang, kepada Tuhan. Tuhan berkata kepadamu, bayarlah nazarmu. Bayarlah nazarmu, kata Tuhan. Mungkin kau sudah lupa dan sekarang Tuhan ingatkan kembali kepadamu, bayarlah nazarmu. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bersaksi ya, ini tiba-tiba kamera yang kita pakai itu tiba-tiba itu bisa error gitu loh. Ini bukan satu hal yang disengaja atau apa, enggak. Karena program morning devotion Bapak Ibu Saudara sudah tahu bukan? Ya, sudah berjalan beberapa kali dan tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba ketika Tuhan ingatkan ini kepada saya, iblis gak suka ternyata. Karena iblis memang mau supaya anak-anak Tuhan gak membayar nazarnya. Come on, hai iblis, dengar. Dengar, engkau gak punya kuasa lagi. Dengar. Jadi saya mau ingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, warga kerajaan Allah. Baik engkau yang ada di GBI Rock Citra Raya, cinta kepada Tuhan terus bergelora, ataupun engkau yang berjemaat di gereja-gereja yang lain, tapi engkau juga mengikuti program ini. Saya katakan kepadamu, kalau engkau punya nazar kepada Tuhan, maaf saya pakai kata ini, please, bayarlah nazarmu kepada Tuhan. Tuhan sebetulnya gak perlu apa yang harus kau berikan, tapi Tuhan mau kesungguhan hatimu di saat engkau berjanji kepada Tuhan. Saya tidak tahu nazar apa yang sedang kau berikan. Mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, sebulan lalu, bahkan baru hari kemarin engkau bernazar. Tuhan cuma ingatkan, bayar nazarmu. Oke? So, hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Dan sekali lagi apabila Bapak Ibu Saudara diberkati, kirimkan kesaksianmu melalui nomor yang ada di layar ini, ataupun juga melalui email yang ada di layar. Nomor ini langsung ke saya Bapak Ibu. Saya yang langsung pegang nomor ini, karena itu nomor saya satu-satunya. Jadi langsung saya pegang. Saya menunggu kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu, karena saya percaya lewat kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu Saudara berikan, itu akan menghancurkan setiap strategi iblis. Amin. Setiap kesaksian yang Bapak Ibu Saudara berikan, itu akan mengharumkan nama Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ora basyata kaya raba. Kira bata kaya raba syet. Kira beta kaya. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya turun damai sejahtera yang daripada Bapa. Kiranya turun pengenalan akan Tuhan semakin sempurna dalam kehidupanmu. Diberkatilah saat engkau keluar, diberkatilah saat engkau masuk, diberkatilah segala yang kau kerjakan.
Tuhan. Hamba minta, jangan biarkan anak-anak-Mu kekurangan Tuhan Yesus. Jangan biarkan anak-anak-Mu dipermalukan hari-hari ini. Engkau yang membela mereka, Engkau yang memberkati mereka. Satu sumber bisa tertutup, sumber-sumber lain akan terbuka. Satu pintu bisa tertutup, pintu-pintu lain akan terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah setiap pribadi, diberkatilah bisnis demi bisnis yang ada, baik itu bisnis online, bisnis produksi apapun itu Tuhan, usaha-usaha makanan apapun itu Tuhan, usaha-usaha alat-alat kesehatan, usaha-usaha yang lain yang berhubungan dengan kesehatan Tuhan, berkati. Mereka yang menjual APD, mereka yang menjual apapun Tuhan yang berhubungan dengan kesehatan, Tuhan berkati. Mereka yang berhubungan dengan onderdil bidang di motor Tuhan, berkati Tuhan. Segala yang diusahakan jemaat-Mu Kau berkati. Dan hamba berdoa kalau ada yang sakit COVID, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hai dengar COVID, Engkau gak berkuasa di dalam diri setiap anak-anak Tuhan ini. Dia akan mengalami kesembuhan. Revival Corona akan terjadi. Kami akan lulus dari akademi Corona ini ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, bila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Dan yang belum subscribe, pastikan engkau subscribe. Kalau engkau sudah subscribe, pastikan juga bunyikan tanda lonceng. Saya perlu dukungan dari Bapak Ibu Saudara, supaya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama kerinduan saya, pelayanan ini bisa menembus lintas denominasi. Karena saya percaya gereja kita boleh berbeda, tapi Tuhannya tetap sama toh, Tuhan Yesus. Amin. God bless, sampai jumpa di program yang selanjutnya.